Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa itu berusaha melakukan penjelajahan samudra ya. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama datang ke Indonesia pada tahun 1511 di Malaka. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris tahun 1571 di Ternate. Dan yang terakhir adalah kapal-kapal Belanda yang pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ada banyak faktor yang mendorong penjelajahan samudra, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. Yang kedua adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas yang suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga adalah adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan seperti ini, maka negara-negara Eropa itu berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya yang mereka bisa. Dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Contohnya, misalnya dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata itu dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan ancaman yang lain. Nah, kemudian ditemukan juga kompas ya. Kompas itu digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan adanya kompas, mereka itu bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Jadi mereka tidak takut untuk berlayar karena tidak akan tersesat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana proses atau peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Agar lebih memahami tentang bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, silakan kerjakan latihan yang ada di link deskripsi.
Sampai sini dulu ya. Dadah, sampai jumpa lagi.